organik. Cuma nanti kita akan memixkan dengan yang cair. Cair itu nanti pembuatannya seperti ini. Oke. Nah ini Bu, ini masalah di kita nggih. Masalah di kita sebelumnya saya akan menyampaikan dulu untuk yang sampah di rumah tangga. Jadi kalau di rumah tangga ini kan yang kita ketahui ini kan ada dua sampah, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Anorganik itu apa nggih kita ini? Plastik, terus ya sisa botol-botol. Ya itu yang nggak bisa diurai Pak. Pengurainya butuh waktu yang sangat lama. Ya, untuk itu mungkin kalau bisa menyarankan seperti ini jangan sampai dikubur karena nanti bisa merusak tanah gitu. Kalau bisa nanti ya mungkin kalau mau dibakar nggak masalah, cuman dengan kapasitas yang besar, kapasitasnya yang kecil aja. Kalau bisa jangan sampai mengganggu masyarakat seperti itu. Terus ada juga sampah organik. Sampah organik itu seperti sisa sayuran, terus ya sisa bekas makan, nah itu termasuk organik. Nah niki Bu, dan ini dampak dari yang terjadi saat ini ya. Ini pupuk penggunaan anorganik, yaitu pupuk anorganik ini masuk seperti urea, TS dan lain sebagainya. Yang intinya pupuk-pupuk buatan pabrik Pak. Nah ini seperti ini, dampaknya itu nanti akan pada rusaknya tanah, ya. Jadi unsur-unsur hayati yang ada di tanah seperti cacing itu nanti tidak akan ada di situ. Okay. Dan terus dampaknya itu juga ada 3. Yang pertama itu dampak pada udara, dampak pada air, terus dampak pada tanah. Nah ini alternatifnya Pak, kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang ramah lingkungan, ya. Nah ini nanti kita akan menggunakan formula yang pupuk, ini saya salah ya, pupuk cair kimia organik. Nah ini bisa disiapkan bahan-bahannya diantaranya 2 kilo kotoran kambing, ini sudah kering. Kambing bisa, sapi bisa, oke. Kambing bisa, sapi bisa. Terus ditambahkan dengan 500 gram ZA. ZA atas Pak. Oke, nah niki yang niki termasuk kimia. Terus tambahannya 1 kilo gula pasir atau merah. Ini bisa juga dengan molase atau tetes tebu. Tetes tebu bisa, oke. Terus dicampurkan dengan 20 liter air perbandingannya. Kalau 2 kilo kotoran kambing 20 liter air bersih. Terus ditambahkan dengan ini bisa atau dari kasih juga gak apa-apa. Itu tambahannya air kencing sapi. Ini kalau mau dikasih juga. Ditambahkan dengan menggunakan E4. E4 terus dipakai yang bakteri pengurai. Nah itu untuk pengurainya. Ini cukup 2 tutup botol aja. Oke. Jadi kapasitas 20 liter air. Ini 2 tutup botol E4. Nah ini cara membuatnya, nanti setelahnya nanti kita praktik. Cara membuatnya yaitu siapkan bahan-bahan yang tersedia. Ya kalau sudah ready semuanya, nah ini nanti masukkan gula atau tetes tebu dan ZA ke dalam air sambil diaduk. Ini airnya sudah disiapkan dulu 20 liter air. Nah terus habis itu masukkan kotoran kambing sambil diaduk. Oke. Nah pertanyaannya, kotoran kambing ini kering atau basah? Nah ini kotoran kambing 2 kilo ini kering. Kalau basah ya setidaknya harus dikeringkan dulu Pak. Kalau semu-semu basah itu nggak masalah. Itu kalau agak basah itu nanti cukup 1 kilo aja. Cuman kalau kering 2 kilo, ya itu perbandingannya. Terus campurkan air kencing sapi. Terus tambahkan E4
2 tutup botol, oke, sambil diaduk. Nah, terus tutup rapat-rapat. Ini bisa menggunakan ember apa? Cat itu bisa. Oke. Terus setiap 2 hari sekali dibuka dan diaduk. Nah, kenapa kok harus dibuka? Karena nanti kalau nggak dibuka, ini nanti bisa meletus. Ya, meletus. Ya, karena itu nanti mengandung gas. Nah, ini. Terus lanjut. Nah, ini cara penggunaannya. Pupuk cair yang telah difermentasi setiap 2 hari diaduk. Setelah selesai, diambil cairan pupuk dan disaring dengan kain. Nah, jadi ketika sudah diaduk selama proses 2 minggu, ya, jadi 7 kali 2, jadi 14 hari. Oke. Setiap 2 hari sekali nanti diaduk. Nah, nanti ketika sudah jadi disaring. Nah, ini ciri-cirinya yang jadi seperti apa? Ciri-cirinya itu nanti baunya seperti tape, Pak. Ini tape. Nah, ini terus bisa digunakan ketika udah jadi untuk digunakan pemupukan hortikultura, tumbuhan, padi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah formula untuk zat perangsang tumbuh, ya, zat perangsang tumbuh. Ini zat perangsang tumbuh buah. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika punya, Mas, saya tuh kan mungkin sering punya mangga kok sudah tinggi, cuman kok enggak berbuah. Nah, ini nanti bisa dirangsang dengan ini, ya. Ini bisa digunakan gula merah atau molase itu tes tebu, ya, tes tebu. Terus bisa menggunakan batang pisang. Nah, ini yang kedua, ini campurannya pilih salah satu. Bisa menggunakan batang pisang, bonggol pisang itu loh, Pak. Bonggol pisang bisa, pepaya bisa, atau buah maja, atau kalau enggak rebung. Rebung pring, ya, pring. Salah satu, kalau enggak pisang, pepaya, kalau enggak pepaya, buah maja, kalau enggak buah maja, rebung. Nah, ini salah satu. Terus dicacah kecil-kecil itu, nah nanti dimasukkan. Terus ditambahkan air kelapa, terus ditambahkan air mineral. Nah, ini sebenarnya kalau aturannya ini satu gula merah 1 kilo, ini campuran airnya 2 liter. Cuma nanti kental banget, Pak, kental banget. Nah, nanti ini dicampurkan dengan 5 liter air. Cuma kemarin saya pernah buat ini, saya buat dengan 5 liter air, bahannya gula merahnya setengah kilo, itu pun masih kental. Nah, ini perlu, kalau ibaratnya kalau gula merahnya 1 kilo, airnya 2 liter, nanti ditambahkan air sendiri. Cuman kalau dibuat langsung banyak juga agak masalah. Ini seperti itu, ya. Terus tambahnya air mineral, tadi tambahannya 2 liter, kalau gula merahnya 1 kilo, airnya mineralnya 2 liter. Terus ditambahkan air hujan beras. Nah, ini sama. Larutkan gula merah pada air mineral yang ditambah dengan air kelapa dan air hujan beras. Terus yang kedua, masukkan batang pisang yang diiris kecil-kecil. Terus yang ketiga, diaduk selama kurang lebih 5 menit. Diaduk biasa nih, Pak. Terus difermentasikan selama 7 hari. 7 hari ini minimal, ya. Kalau belum hancur, ini nanti ditambahkan kurang lebih sampai 14 hari. Biasanya kalau organik itu insya Allah 7 hari sudah berhasil. Terus nanti disaring, diambil saringnya, kemudian cairan dapat digunakan pada tumbuhan. Nah, ini dosis penggunaannya. Pupuk cair dapat digunakan setelah difermentasi selama kurang lebih 7-10 hari atau 14 hari, ya. Pupuk cair sebanyak 1 liter dapat ditambahkan dengan air sebanyak 5 liter sebelum digunakan untuk pemupukan tanaman, hortikultura, tanaman pangan dan lain-lain. Sebaiknya pupuk cair disemprotkan pada tanaman langsung. Okay. Jadi kalau saya dulu pernah punya pola seperti ini, Pak. Biasanya kalau sudah berbuah, okay, saya dulu pernah punya pengalaman punya mangga. Okay. Mangga itu kalau sudah selesai berbuah, niku kalau potongi dahan-dahan sudah tua. Nah, niku nanti setelah itu nanti saya cocoki itu, Pak. Batangi, nah seperti itu. Nah, setelah itu nanti bisa digunakan disemprotkan dengan ini untuk merangsang tumbuh lagi.
bagus. Atau kalau enggak, kalau mau yang menggunakan suntikan langsung itu juga ada. Itu nanti Bapak Ibu kalau mau menggunakan itu di toko pertanian ada, itu zat perangsang tumbuh buah. Itu di toko pertanian buat saja zat perangsang tumbuh buah mangga atau buah-buahan nih. Nah itu nanti prosesnya di pohon itu nanti dibor kurang lebih mungkin segini. Nah nanti disuntikkan cairannya itu terus ditutup pakai lilin. Nah seperti itu sambil direncanain itu insya Allah bisa merangsang pembuahan. Nah itu tadi untuk yang dosis menggunakan pupuk cair Bu. Nah ini di buku ini nanti insya Allah lengkap sekali. Ini ada unsur N, unsur P, unsur K ya. Jadi nutrisi N, ini nitrogen. Ini yang kami bacakan penggunaan pengganti pupuk urea. Mungkin para Bapak Ibu mengeluhkan penggunaan pupuk urea yang semakin mahal. Nah ini bisa diinisiatif pembuatan sendiri juga bisa. Nah ini cairannya, bahannya apa aja? Bahannya ini diantaranya ini Bu, ikan berlendir tinggi seperti ikan lele, ikan nila atau kacang-kacangan ya. Terus kandungannya ini asam amino. Terus untuk fungsinya untuk pertumbuhan unsur N, nitrogen gitu. Utamanya perkembangbiakan mikroorganisme dalam tanah untuk memacu pertumbuhan awal tanaman, untuk memacu pertumbuhan awal ternak. Nah, ini perbandingannya 1 kilo ikan lele itu ditambahkan 1 liter air, ditambahkan 1 kilo gula aren atau kalau enggak molase gitu. Oke, campurannya 1 kilo lele, 1 liter air dan 1 kilo gula aren. Nah ini nanti diaduk. Ini nanti prosesnya kurang lebih 7 hari. Oke, itu nanti untuk kandungan unsur N ya, untuk pengganti urea. Bisa digunakan dengan menggunakan lele dan gula merah. Terus unsur pengganti TSP ya atau TS ini bisa digunakan tulang sapi. Ya, tulang sapi itu bisa pengganti TSP Pak. Nah ini kegunaannya untuk merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pemasakan buah, memberatkan berat jenis buah, terus menggeraskan batang tanaman. Terus untuk perbandingannya ini sama, 1 kilo tulang sapi, okay, terus 1 liter air dan 1 gula aren. Pokoknya bahan pokoknya itu gula aren sama air, itu yang pokok. Terus untuk unsur-unsurnya yang lainnya tambahannya, kalau unsur N itu tadi pengganti urea itu lele, ya lendirnya itu. Terus untuk nutrisi P itu tambahannya tulang. Nah itu Pak. Terus fermentasinya sama, didiamkan selama kurang lebih 7 hari. Terus nanti nutrisi kalium atau K, ini pengganti pupuk KCl. Oke. Terus bahannya tembakau kering ya, atau batang brotowali. Terus kandungannya unsur zat kalium. Terus fungsinya memperbaiki kualitas tanah, merangsang pembentukan biji, memperkuat batang. Untuk perbandingannya sama, 1 kilo gula aren, terus 1 liter air dan 1 kilo batang brotowali atau tembakau. Oke. Ya, mungkin itu Pak Ibu, nanti mungkin sambil bincang-bincang aja gini. Nanti lebih tepatnya kalau Bapak Ibu ingin membuat, nanti akan dibagikan fotokopiannya, nanti lebih enak karena ini semuanya insya Allah ada di sekitar kita. Bahannya ada di sekitar kita. Membuat pengganti pupuk urea, membuat pupuk pengganti TSP, terus nanti seumpamanya Bapak Ibu mau membuat nutrisi jahe, terus nutrisi zat perangsang tumbuh, di sini insya Allah ada semuanya. Ini kemarin dibuat ini Bu, jadi kita ada sekolah tani muda, jadi anak-anak muda di Yogyakarta ini kita membuat komunitas, terus itu nanti semacam
apa namanya penelitian, ya penelitian, dan alhamdulillah ini sudah diadopsi, sudah banyak disebarkan ke petani-petani dan ke petani. Ya, mungkin itu nanti lebih tepatnya nanti kita sharing aja. Nah, selanjutnya nanti setelah ini nanti kita akan ada praktek Pak pembuatan pupuk organik cair dan pupuk organik.